Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman di mana pada satu ketika saya jumpa sahabat saya ketika sama-sama duduk di madrasah aliyah sederajat dengan jenjang pendidikan SMA. Saya lulus tahun 1980 barengan dengan sahabat saya itu. Saya lanjut ke Institut Agama Islam Negeri yang ada di Jakarta, dan sahabat saya itu lanjut ke perguruan tinggi yang berada di Saudi Arabia. Nah, dalam pertemuan itu saya bertanya kepada beliau, adakah amalan yang bisa saya amalkan untuk memperoleh kemudahan dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sahabat saya berdiam sejenak, tak lama kemudian dia pergi menuju ke lemari bukunya, lalu mengambil salah satu kitabnya, yaitu yang berjudul At-Tadawi bil Quran, yang dikarang oleh Abdul Mun'im Qindir. Dalam kitab itu ada dijelaskan bahwa satu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abul Hasan, maksudnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena salah satu putranya bernama Hasan. Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang amalan yang harus dikerjakan guna memperoleh kemudahan ketika akan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Pemirsa, hadisnya cukup panjang, tapi intisari dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat sunat mutlak sebanyak 4 rakaat. Setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Yasin. Dan pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Mulk. Pertanyaannya adalah bagaimana? Kita kan belum hafal surat Yasin dan surat Al-Mulk itu. Maka adalah kita menyiapkan dulu Al-Quran tidak jauh dari tempat kita sholat. Kemudian setelah kita baca Fatihah, ketika ingin membaca surat Yasin, kita boleh ambil Al-Quran, kita baca dalam keadaan berdiri dalam sholat. Selesai itu kita taruh lagi di tempat yang tidak jauh dari tempat kita sholat. Tentu saja dengan pandangan lurus, tidak tengok sana tengok sini. Nah, kemudian kita lanjutkan sholat kita, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu kita berdiri. Berarti kita sudah selesai melaksanakan rakaat pertama. Rakaat kedua, setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Mulk. Maka seperti yang tadi lagi, ambil Al-Quran, buka pas di surat Al-Mulk, kita baca. Sambil kita pegang Al-Quran itu dalam keadaan berdiri dalam surat. Selesai, kita taruh lagi dengan pandangan lurus ke depan, taruh lagi Al-Quran, lalu kita lanjutkan sholat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu duduk tahiyat akhir. Selesai kita baca tahiyat akhir, langsung kita salam, berarti sudah selesai kita melaksanakan 2 rakaat salat sunat mutlak. Maka kita laksanakan salat sunat mutlak 2 rakaat berikutnya sama seperti yang sebelumnya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah selesai melaksanakan 4 rakaat salat sunat mutlak, maka selanjutnya kita membaca doa. Nah, doanya seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seperti pemirsa lihat dalam tayangan ini. Tentu saja tata cara doanya harus diterapkan, yaitu diawali dengan membaca hamdalah dan sholawat. Yang populer dibaca oleh umat Islam adalah diawali dengan alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Baru baca doa. Atau sekurang-kurangnya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian di akhir doa kita baca selawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa pelaksanaan sholat sunat mutlak itu dilaksanakan setiap malam Jumat dan diusahakan sepertiga malam terakhir.
dilakukan sebanyak 3 kali sampai 7 kali. Jadi minimal 3 kali. Kemudian kalau sudah kita laksanakan, maka insya Allah berikan kemudahan kita dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, siapa nama sahabat saya itu? Nama sahabat saya itu adalah Habib Ahmad Al-Attas. Beliau tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Secara jujur saya katakan, ini sekedar tahaddus bin ni'mah, bahwa saya telah praktekkan amalan itu, dan alhamdulillah saya rasakan benar-benar hasilnya. Terbukti bahwa sebelumnya saya pegang Al-Quran, kalau baca surat Yasin, ketika rakaat kedua saya pegang lagi Al-Quran, baca Al-Quran, ketika membaca surat Al-Mulk. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu, karena surat Yasin sudah di luar kepala. Alhamdulillah sudah hafal. Surat Al-Mulk pun alhamdulillah sudah di luar kepala. Bahkan saya berusaha menghafal surat-surat yang lainnya seperti Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, bahkan surat Kahfi yang benar-benar di luar dugaan saya bisa hafal, karena jumlah ayatnya yang begitu banyak, ada kurang lebih 110 ayat. Tapi qadarullah sekarang sudah hafal surat Kahfi itu. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, termasuk tahaddus bin nikmah yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menggugah hati teman-teman untuk melakukan hal serupa yang mana seperti saya lakukan tadi, sehingga menjadi amal jariah yang berkepanjangan, baik buat sahabat saya Habib Ahmad Al-Attas maupun untuk saya sendiri. Selanjutnya, kalau pemirsa suka pada video ini, maka jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.